Halo, apa kabar teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya hendak berbagi tentang VSA untuk panduan trading ya. VSA itu Volume Spread Analysis. Apa itu VSA? VSA ini salah satu dari sekian banyak indikator yang digunakan oleh para trader untuk membantu menentukan apakah suatu saham itu layak dibeli atau enggak. Biasanya VSA ini tidak berdiri sendiri karena kemudian juga perlu validasi dengan misalkan saja MACD, Moving Average Convergence Divergence, kemudian dengan RSI atau Relative Strength Index untuk memberikan tekanan atau penekanan ya, bukan tekanan, penekanan bahwa indikator ini layak untuk dieksekusi. Tentunya dengan asumsi bahwa money management dilakukan dengan ketat, dengan disiplin. Dan sebelum saya lanjutkan perlu disclaimer ya bahwa ini sifatnya adalah education entertainment semata, jadi bukan rekomendasi yang kemudian perlu Anda ikuti. Jadi tetap do your own research, kemudian juga trade at your own risk. Itu disclaimernya ya. Supaya kenapa? Karena banyak faktor yang menyebabkan satu eksekusi trading saham itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kali ini saya akan bahas mengenai apa itu VSA, kemudian landasan teorinya. Setelah itu, siapa sih pencetus VSA, tokoh utama selain si pencetus, dan VSA itu membantu trading. Bagaimana dia membantu trading nanti akan saya jelaskan, kemudian juga ringkasannya. VSA ini lama sebetulnya, teori ini dicetuskan meskipun dulu namanya bukan VSA ya. Jadi ada seorang trader terkenal masih di zaman-zaman seputar Great Depression ya, depresi. Kalau dulu di Hindia Belanda karena belum merdeka ya, namanya zaman Malaysia di istilah Belandanya gitu ya. Karena Great Depression itu berpengaruh juga di negara-negara lain selain di Amerika karena memang terjadinya di Amerika. Nah, si pencetus ini namanya Richard Wyckoff, dia menemukan bahwa pergerakan saham itu, naik turunnya harga saham itu disetir sebetulnya oleh pemain besar, institution, smart money atau big money. Dan ini bisa dilihat dari pergerakan volumenya. Sehingga dia kemudian menelurkan teori dan setelahnya ada penerus yang kemudian launching ya, bukan melaunching istilahnya, membuat satu teori yang kemudian dinamain VSA. Dan VSA ini setelah dengan perkembangannya ada beberapa orang yang menyesuaikan, tidak selalu persis dengan teori awalnya. Jadi ada beberapa kemudian kriteria, ada beberapa istilah, ada beberapa pengaturan setting yang disesuaikan dengan risk appetite masing-masing. Landasan teorinya ada 3 saja sebetulnya, dan sebetulnya ini juga sama, hanya lebih menekankan saja bahwa intinya ada supply, ada demand. Tentu kita paham ya bahwa kalau ada demand yang tinggi, permintaan yang tinggi, maka harganya akan naik. Misalkan kita ada jual roti, 10 roti, tapi yang menginginkan roti itu ada 100 orang, maka harga roti bisa kita naikkan berapa saja, orang akan berebut untuk beli. Karena supply-nya sedikit, demand-nya tinggi. Tapi sebaliknya, kalau supply-nya banyak, demand-nya sedikit, maka harganya bisa jadi cenderung harus kita diskon, kita obral karena rotinya ada 100 tapi calon pembelinya hanya ada 10 orang dan kita mau yang 100 itu terjual semua. Kemudian juga ada hukum usaha, itu ada usaha, ada hasil, ada effort, ada result. Kalau effort tinggi itu artinya usaha, volume tinggi, sebanding dengan hasil. Nah sekarang kalau itu tidak seimbang pasti ada sesuatu ini juga yang menyebabkan harga tidak naik. Kemudian ada cause and effect.
cause and effect itu hukum sebab akibat, volume adalah sebabnya, pergerakan harganya adalah akibatnya. Nah, ini saling berkaitan, supply and demand, kemudian ada effort and result, dan ada cause and effect. Semuanya dilihat dari pergerakan volume. Mungkin kalau Anda pernah dengar ada yang namanya bandarmologi, sebetulnya yang dilihat juga dari bandarmologi itu adalah berapa banyak bandar membeli barang. Misalkan bandar-bandar asing membeli barang, ada kecenderungan karena banyak yang beli, suatu saat harga akan naik karena demandnya tinggi. Pencetusnya tadi saya sudah bilang ya, Richard Wyckoff. Wyckoff ini adalah trader saham terkenal dan analis pasar ya. Dan ilmunya ini kemudian diteruskan, ada kalau tidak salah di Arizona itu sekolah Wyckoff untuk khusus belajar mengenai volume, analisa volume. Dan para penerusnya ada Tom Williams yang paling terkenal, dia menulis Master the Markets, kemudian ada Gavin Holmes. Gavin Holmes itu menuliskan buku, kalau nggak salah judulnya Trading in the Shadows of the Smart Money. Sebetulnya trading yang benar itu karena tadi harga itu bisa disetir dalam tanda kutip ya oleh modal besar, maka yang paling pantas untuk dilakukan supaya mendapatkan cuan adalah mengikuti apa yang modal besar lakukan. Jadi follow the tide ya, mengikuti apa yang menjadi pergerakan atau perilaku modal besar. Jadi VSC ini sangat membantu trading karena membantu mengidentifikasi aksi smart money, investor institusional, investor besar. Istilah kita ya bandar ya. Kemudian ada dengan VSC, trader bisa melihat tanda-tanda akumulasi. Akumulasi itu pengumpulan barang, buying ya, sehingga sampai ke level buying climax. Buying climax itu artinya kalau kita menggunakan indikator RSI, Relative Strength Index, artinya sudah overbought karena udah mulai banyak yang beli overbought. Berarti berikutnya apa? Kalau udah terlalu banyak yang beli, berarti ini siap-siap untuk dilepas, didistribusikan. Akumulasi itu pembelian, distribusi, selling. Sampai ke nanti ke level selling climax. Begitu selling climax tercapai, maka sangat mungkin berikutnya adalah buying. Itu kurang lebih landasan teori sederhana dari VSC, Volume Spread Analysis. Nah, ringkasnya VSC itu adalah alat bantu penting karena ini membantu trader untuk memahami dinamika pasar ya, berdasarkan pergerakan volume dan harga. Kemudian keputusan yang bisa diambil bisa divalidasi dengan misalkan MACD maupun RSI. Nah, sekarang saya tunjukkan seperti apa sih VSC ini. Jadi ini adalah chart dari saham Telkom ya. Di sini ada beli-beli. Nah, kita lihat di sini ini ada sinyal terkuat MACD bullish crossover, menunjukkan bahwa secara MACD ada bullish crossover, ada pergerakan bahwa ini pertanda akan bullish itu akan naik ya, bullish lawannya bearish kan, turun. Kemudian ada di situ disebutkan semua sinyal terdeteksi effort up. Ini skornya 1, effort up itu salah satu dari sekian banyak sinyal lah ya yang ada di VSC. Skornya 1 karena effort up itu belum benar-benar memberikan sinyal strong bullish yang kuat. Kemudian juga ada bull reversal, itu juga masih bagian dari VSC. Nah, yang berikutnya MACD crossover. Dan ternyata ya tidak signifikan dari sini, tapi kemudian ada sinyal lagi dari VSC. Di sini ada selling climax. Tadi saya sebutkan selling climax itu artinya sellingnya sudah mulai mentok ya, mungkin udah habis barang ya, tadi distribusinya udah selesai, menunggu ke fase berikutnya akumulasi lagi. Sebetulnya kan begitu. Smart money itu mengakumulasi secara sedikit sehingga membeli banyak barang untuk dia nanti distribusikan. Selling climax artinya distribusinya udah mulai habis barang, masuk ke
fase pembelian barang. Stopping volume juga skornya tinggi. Dari secara skor ini 321 ditambah ya skornya ada 6 ya, effort up. Dan ternyata benar ini ada kenaikan di sini, ditambah lagi ada selling climax lagi, karena tidak serta-merta ya ketika kita mendapati satu indikasi kemudian naik. Dan kita lihat bahwa selama kita memasang stop loss dengan benar, ini belum sampai terkena stop loss, karena stop loss biasanya kita letakkan di sini, di level ini ya. Dan kalau kita tidak stop bahkan sampai sini pun juga agak sempat turun, tapi kembali lagi bahwa tidak menyentuh stop loss kalau kita lakukan stop lossnya dengan benar, sehingga mengalami kenaikan di 6%, kemudian 5%, 1%, dan seterusnya. Nah, sekarang kebalikannya, di sini meskipun ada satu lagi bukan satu lagi ya, ada, karena banyak sebetulnya, dari VIC itu ada yang namanya uptrust. Uptrust itu skornya -3, lawannya uptrust itu shake out. Jadi uptrust itu ada tekanan yang tinggi dari atas untuk menekan ke bawah ya, tekanan untuk turun, kemudian juga ada buying climax, lawannya dari selling climax. Jadi pembelian sudah klimaks, sudah banyak. Tapi kita lihat juga bahwa spread harganya kecil, meskipun di sini ada indikasi untuk jual, tapi selama balik lagi bahwa kita tetap berpegang teguh pada bagaimana mengatur stop loss kita. Jadi bukan berarti di sini ada beli terus beli kemudian jual terus jual, bukan. Tetap bahwa ini indikasi kita udah bisa untuk membeli, tapi tetap bagaimana menjualnya ya disesuaikan dengan stop lossnya ya. Dan ternyata nextnya ada sinyal beli lagi. Kalau kita belum sempat beli ya ini mungkin bisa nambah muatan. Dan ternyata tidak signifikan banget kenaikannya sehingga ada penurunan di sini. Selama stop loss kita benar ya kita tidak mendapati masalah. Karena sampai di sini pun belum menyentuh stop loss, apalagi kalau stop loss kita belum kita ubah dari yang di sini ya. Meskipun kita perlu juga dengan nanti mulai banyak pengalaman kita tahu di mana kita perlu menggeser stop lossnya. Misalkan setelah naik di sini kita geser ke sini, tapi di sini pun juga masih di bawah ini ya, sehingga naik. Nah di sini ada yang namanya sinyal untuk buying climax-nya ada, kemudian bear reversalnya ada, effort down-nya ada. Ini adalah sinyal VSC untuk bearish. Ada strong bearish, ini termasuk strong bearish karena skornya -5 ya kalau di total. Jadi strong bearish, dan ternyata benar ya strong bearish di sini. Nah di sini meskipun ada shake out itu sinyal untuk bullish, tapi kita lihat juga bahwa ada effort down yang skornya minus, dan ternyata masih minus di sini. Divalidasi dengan MACD bearish crossover lawan dari MACD bullish crossover. Nah itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat penjelasan ini. Selamat beraktivitas, happy trading, dan jangan lupa do your own research dan trade at your own risk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.